Kita harus melewati akses jalan yang mudah-mudahan bisa ya. Iya. Karena ini jalannya, tapi ini harus melewati ini tumbang soalnya. Oh. Waduh, mudah-mudahan bisa. Es krim banget ini teman-teman. Aduh, es krim ya? Oh iya, es krim. Duh, tumbang lagi. Kita nyari akses jalannya yang untuk menuju ke tempat pertapaan yang ada di atas sana. Oh, sana ternyata jalannya salah kita. Salah. Nggak apa-apa, muter sini bisa. Ini jalannya kok. Tuh. Muter, berasa-berasa. Yang Semar Pertapa itu ada di atas sana nanti. Apa-apa? Bau ini nggak sih? Kayak telo bakar. Iya. Kalau telo bakar identik dengan genderuwo. Seperti ketela di Tunu, dibakar ya. Lanjut. Oke. Kan kita sudah permisi toh ke sini. Tujuan kita baik, nggak aneh-aneh. Kita untuk explore ya. Aduh, ini jalannya rumbu ini lor. Nah, lokasinya di Alas Ketonggo, Ngawi ya. Kalau kita terus naik ke sana sampai Lawu. Ini jalur pendakian juga. Bisa, insya Allah bisa lah. Sebelah kanan sana sih jalannya, tapi ini nyampe juga sih kayaknya. Jadi tempat tersebut tuh sampai sekarang juga masih dijarai apa? Banyak orang yang datang. Untuk ritual. Oh, karena memang dianggap sakral ya. Betul. Dianggap sakral. Karena memang lebih dari yang Semar atau yang lebih orang sini bilang itu Mbah Ismoyo itu sangat berperan besar Mas untuk tanah Jawa ini. Betul. Yang Semar atau Kilurah Semar ya. Ya. Itu lebih mengayomi katanya apa gitu. Yang membabat tanah Jawa ini juga atas peran pentingnya dari ada Mbah Ismoyo, Eyang Ismoyo atau yang sering disebut dengan Eyang Semar. Betul. Jadi benar saja kalau lokasi pertapaan beliau, bahkan walaupun ada lokasi petilasan beliau, akan sangat disakralkan sampai hingga saat ini. Aku nggak bisa ngomong ya, aku pakai menggeh. Yang ngomong yang biasanya ladu aja ya. Artinya ekstrim sekali. Sangat ekstrim. Angker ya. Kan Alas Ketonggo terkenal dengan keangkeran, hutan kerumitannya dan kesakralan. Benul. 5 Kang sebenarnya. Iya, Alas Purwo, terus Alas Roban ya, terus hutan larangan Ketonggo, hutan larangan, terus itu hutan Sancang Garut. Terkenal kemistisannya. Iya, Pati memiliki legenda lah. Legenda. Gak apa-apa ya, gak menggeh-menggeh ya. Yang penting kita nyampe ya. Yang penting kita. Juarang banget sih kayaknya orang yang lewat sini. Oh, aku menemukan pusaka lor. Buntut bajing. Waduh. Buntut bajing. Sudah tidak bisa berkata-kata. Iya. Ini menyerupai Trisula loh dari sini ya. Ya, untuk melepas lelah kita sedikit canda ya teman-teman ya. Aduh. Sebentar lagi kayaknya mau turun hujan, jadi agak kita percepat aja. Explore kita. Ya, napas tuh balur mal. Allah Akbar. Wah, ada penampakan di sana. Ngejer kakiku. Seperti pusaka jatuh. Kayak keris. Ya, keris. Ini keris jatuh loh. Keris lagi Mas. Nancep langsung ke tanah itu. Oh. Ada suara harimau. Sumpah. Iya. Kalau gereng. Suara harimau. Perutku lapar. Aku nonton Mbak. Ada suara. Nah, di situ ada tugu. Tugu. Ini tugunya. Nah, sudah sampai, berarti ini bentar lagi sampai. Apa lur? Ada apa? Ada apa Mas? Nyemot. Monyet.
Oh, bukan. Nah, kita sudah sampai. Bentar lagi. Yuk. Mana yang lainnya? Kita sudah mau sampai ke Mas nih. Nah, kita berkeruyuk-keruyuk ya. Rombongan, keruyuk-keruyuk. Jadi teman-teman, sekali lagi ini kita sedang berada di Alas Petombo dan kita akan mendatangi suatu tempat yang sangat disakralkan di area Alas Petombo ini. Tempat ini dipercaya merupakan tempat pertapaan dari Eyang Semar atau yang sering disebut oleh orang sini adalah Mbah Ismoyo. Jadi Eyang Semar ini sangat berjasa sekali, terutama saat pembentukan tanah Jawa ini ya. Nah, dan sepertinya tempatnya sudah mulai terlihat di depan Ya, sana. ini tatanan tangga berundak untuk menuju sebuah lokasi sakral. Ini tangga juga ya Mas ya. Oke. Nah, di sebelah kiri itu ada cungkup ya. Nah, ada ceritanya. Ada ceritanya di sini. Yuk, kita sana. Nah, ini dinamakan Legak Legok atau Paseban Legak Legok. Cungkup ini digunakan para pelaku ritual untuk ketika ritual di sini kemalaman, berhari-hari mereka di sini, bermalam di sini. Nah, untuk menghormati mereka kita nggak usah naik sana, kita lihat samping aja. Kita menuju ke belakangnya itu. Depan itu kayak ada tangga berundak. Nah, itu ke sebuah selasar seperti itu ya. sebuah tempat. Sebuah tempat. Oke. Nih, teman-teman. Kita geser ke belakang atau sisi belakang dari. Nah, ini ada ya orang yang menginap bawa wajan dan galon itu. Oke. Di situ juga Ini ada ada dupa. dan sapu untuk membersihkan lokasi ya. Iya. Oke. Nah, ini Pasti pertapaan dari Eyang Semar ini ya. ini ada tempe bekas sajen ya. Iya. Nah, tuh Juga ya. sajen. Dan beberapa gelas. Jangan naik, jangan naik. Oh nggak boleh naik. Ini ceritanya seperti ini. Gimana Mas? Jadi batu ini ya konon cuwilannya ketika ini ditutup oleh apa namanya bangunan baru. Ini sebenarnya batu pertapaan. Ada bilang juga ini batu meteor yang ketika diyakini orang dicuwil atau dipahat, itu cuwilannya itu merupakan sebuah jimat atau obat gitu. Oh. Jadi untuk mengamankan, ini ditutup seperti ini. Itu seperti ini ya, untuk mengamankan biar Ya, nggak diambil orang-orang. Biar nggak dicuwil kan lama-lama habis toh. Habis. Akhirnya ditutup seperti ini. Begitu ceritanya. Jadi sebagian masyarakat juga meyakini tempat ini untuk ritual terkabulnya doa. Nah gitu. Dari situ ada tumpeng ya. Orang yang sudah sukses, Ya, tujuannya tercapai, syukur. itu tumpengan di sini. Nah itu. Betul. Banyak sekali. Nah, yuk kita menuju ke pertapaannya Eyang Semar. Nah, ini kita tunjukkan batu meteor yang itu di sana. Nanti ada Eyang Semar yang masih duduk bertapa sampai sekarang. Eyang Semar. Iya, sampai sekarang duduk bertapa. Itu berapa di sana? Iya, Membatu gitu loh, Mas. bisa ada yang bilang menjadi batu. Batu ya. Ayo, Eyang Semar yang bertapa menjadi batu. Di sisi kiri ya. Sini kalau hujan aman, maksudnya aman nggak kehujanan karena banyak rumah-rumahan seperti itu ya. Nah, Mas, ini bekas-bekas ini bekas arca yang hilang. Jadi dulu di sini ada arca hilang. Tinggal apa namanya ini tempatnya aja. tempatnya. Entah siapa yang ngambil ya. Tuh. Tapi diganti dengan ini apa? Batu gitu. Ini Mas ini apa Mas? Itu loh Mas lihat. Mana? Ya ini bekas orang itu makan-makan bareng tuh loh apa? Nah, habis tumpengan dari sana, ya kan, dimakan di sini, terus tempenya dikembalikan ke sana gitu. Syukuran namanya. Nah, yuk. Aroma melati tercium sangat kuat, Yui, Mas. ya kan? Ini berbalik sekali dengan bau yang Iya, kalau waktu naik ya Mas. kalau di bawah itu kan aroma singkong. Yang di sini aroma melati. Oke. Hati. Mudah-mudahan nggak hilang ya apa Eyang Semarnya ya.
Nah, harus berusuk seperti ini. Iya, ya bentuk perjuangan lah. Lu terus? Tak gendong? Enggak, itu toh kok, ini aman kok. Aman. Kita cari di bawah sana. Nah, sangat rumbuk ya. Mudah-mudahan masih rezeki dan masih ada. Yang sebenarnya masih bertapa gitu sampai sekarang. Mana ya? Tak pilih yang nggak rumbuk ya. Kalau ke hutan bak sepatu dong. Aduh, banyak duri ya. Bisa ya? Yes. Ini sudah sampai. Nah, kita sudah hampir sampai ya. Aduh. Nah, ini teman-teman. Sini. Nah, ini yang dinamakan sini. Eyang Semar. Nah, sebenarnya agak nggak begitu mirip ya. Nggak sebegitu mirip, tapi orang sini meyakini ini adalah Eyang Semar. Dari sini yang kelihatan. Dari sini. Ini ada yang menggeser lokasinya kayaknya. Nah, nih, amit mbah. Nah, tuh. Ya kan? Eyang Semar kan? Nah, tuh yang wujud dari Eyang Semar yang diyakini ini adalah perwujudan Eyang Semar yang menjadi batu. Jadi mungkin ini hanya tetenger bahwa Eyang Semar dulu ya pernah bertapa di sini. Sebenarnya harta yang paling besar itu ada di atas sana tadi, yang hilang itu. Nah, ini mungkin apa ya, mengkeret atau apa ya? Besar menjadi kecil itu, simbol ya, ya kan? Nah, ini orang sini menyebutnya Eyang Semar, itu teman-teman ya. Nah, kita sudah berhasil ya mereview, walaupun agak kena duri apa tadi, Putri Malu. Nah, tapi inilah Alas Ketonggo yang dimana setiap titik lokasi itu banyak sekali tempat-tempat peninggalan atau tempat-tempat bersejarah. Ya, salah satunya di sini. Dan bukti bahwa tempat ini masih dikeramatkan ini ada apa? Perdukaan dan persajian gitu. Oke, semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk tayangan kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.